wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Juni Khairunisa dengan NIM A1C223887 dari kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan antenatal, intranatal, dan postnatal. Selamat menyaksikan. Pengukuran TFU yaitu pemeriksaan ibu hamil dari sintesis sampai ke puncak fundus uteri dengan menggunakan kita ukur. Prosedur pelaksanaannya yaitu pertama-tama cuci tangan terlebih dahulu sebelum dan setelah melakukan tindakan. Kemudian siapkan alat dan tentukan pinggir atas sintesis. Kemudian ukur dari ujung sini sampai ke bagian puncak fundus uterinya. Jangan lupa catat dan beritahu ibu hasil dari pengukuran fundus uterinya. Endorphin massage merupakan sebuah terapi sentuhan atau pijatan ringan yang diberikan kepada ibu hamil di waktu menjelang hingga saatnya melahirkan. Pijatan ringan ini dapat merangsang tubuh untuk melepaskan senyawa endorfin yang merupakan pereda rasa sakit dan dapat menciptakan perasaan rasa nyaman. Tahapan teknik endorphin massage. Yang pertama, posisikan tubuh ibu senyaman mungkin. Jika ibu dalam posisi terlentang, minta ibu untuk berbaring miring ataupun duduk. Anjurkan ibu untuk melakukan nafas dalam dengan memejamkan mata. Anjurkan suami atau keluarga untuk melakukan teknik endorphin massage dimulai dari permukaan luar lengan ibu, mulai dari tangan sampai dengan lengan bawah selama 5 menit. Kemudian pindah ke lengan yang lainnya. Lakukan kembali pada area punggung ibu dimulai dari leher. Memijat ringan dengan membentuk huruf V ke arah luar menuju sisi tulang rusuk. Suami atau keluarga ibu dapat memperkuat efek menenangkan dengan mengucapkan kata-kata yang menenteramkan saat memijit dengan lembut. Teknik contour pressure adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberikan tekanan secara terus-menerus selama kontraksi pada tulang sakrum ibu dengan pangkal atau kepalan salah satu telapak tangan. Tekanan dalam contour pressure dapat diberikan dengan gerakan lurus ataupun lingkaran kecil. Teknik ini efektif untuk menghilangkan sakit punggung akibat nyeri menjelang persalinan. Yang terakhir, evaluasi kembali teknik contour pressure yang telah diberikan kepada ibu. Saya akan memberikan sedikit edukasi tentang perawatan postnatal care dengan memberikan edukasi kesehatan tentang pentingnya mental ibu menyusui. Masa postpartum atau masa nifas adalah periode setelah melahirkan di mana tubuh ibu mengalami perubahan fisik dan hormonal yang signifikan. Periode ini sangat penting karena tubuh ibu perlu waktu untuk pulih dan kembali ke kondisi yang semula. Perubahan-perubahan inilah yang seringkali menjadi pemicu terjadinya gangguan kesehatan pada mental ibu menyusui. Mengapa mental ibu menyusui sangat penting? Karena yang pertama, mempengaruhi kualitas ASI. Kesehatan mental ibu yang baik dapat meningkatkan kualitas ASI dan produksi ASI. Begitu juga sebaliknya, jika ibu stres berkepanjangan dapat mengubah komposisi hormon dalam ASI dan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan bayi. Yang kedua yaitu ikatan batin. Pentingnya kesehatan mental yang stabil membantu ibu membangun ikatan yang kuat dengan bayinya. Ikatan batin yang erat sangat penting untuk perkembangan emosional bayi. Yang ketiga yaitu kesehatan fisik ibu. Kesehatan mental yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik ibu secara keseluruhan. Jadi, alangkah baiknya jika ibu tidak merasa stres. Dan berdampak juga kepada bayi, yaitu mengganggu perkembangan secara optimal dan kesehatan bayi itu sendiri, mengganggu perkembangan emosi dan sosial bayi, kesulitan dalam menyusui, dan masalah tidur bayi yang terganggu.
Selanjutnya, mengapa ibu rentan terhadap gangguan mental? Yaitu yang pertama yang dipengaruhi oleh baby blues. Baby blues adalah kondisi umum yang dialami banyak ibu setelah melahirkan. Ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis seperti perasaan sedih, cemas, lelah, dan mudah tersinggung. Kondisi ini biasanya muncul dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan dan umumnya mereda dalam waktu sekitar 2 minggu. Jika gejala baby blues tidak membaik setelah beberapa minggu atau semakin parah, ibu mungkin mengalami depresi postpartum. Selanjutnya yaitu depresi postpartum. Kondisi yang lebih serius dan berkepanjangan dibandingkan baby blues sebelumnya, gejalanya meliputi perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, perubahan nafsu makan, dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya sendiri. Kondisi ini lebih serius dan membutuhkan perawatan medis segera. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan dari pasangan, keluarga, atau teman dapat membuat ibu merasa terisolasi dan kesulitan mengatasi tantangan menyusui. Selanjutnya yang keempat yaitu komplikasi kehamilan seperti persalinan operasi sesar yang menyebabkan nyeri, kelelahan, dan komplikasi lainnya yang dapat mempengaruhi pemulihan dan kesehatan mental ibu. Perlu diingat bahwa tidak semua ibu menyusui akan mengalami gangguan mental. Banyak ibu yang justru merasa bahagia dan terhubung dengan bayi mereka melalui proses menyusui. Namun, jika ibu mengalami gejala seperti perasaan sedih atau murung yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, perubahan nafsu makan yang signifikan, masalah tidur ibu, perasaan lelah yang ekstrim, sulit berkonsentrasi, perasaan bersalah, tidak berguna atau putus asa, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya, segera konsultasi ke dokter atau ke psikolog agar mereka dapat memberikan diagnosis yang tepat dan membantu ibu menemukan penanganan yang sesuai, karena semakin cepat ibu mendapatkan penanganan, semakin baik juga prognosisnya. Tips menjaga kesehatan mental ibu. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Usahakan untuk tidur sebanyak mungkin. Ikut tidur saat bayi tidur. Yang kedua, makan makanan bergizi yang kaya akan protein seperti daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, susu seperti yogurt dan keju. Yang kedua, ada sayuran hijau yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat seperti bayam, brokoli, sawi, daun kelor, dan kangkung. Ada juga buah-buahan yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan seperti apel, pisang, pepaya, mangga, jeruk, dan tumbuhan beri. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup. Yang ketiga adalah olahraga ringan. Lakukan secara teratur seperti jalan kaki dan yoga untuk menghilangkan stres dan meningkatkan suasana hati. Yang keempat, berinteraksi dengan orang lain dan jangan ragu meminta bantuan, baik itu kepada suami ataupun keluarga jika merasa kewalahan, agar tidak merasa terbebani dan stres. Sekian video mempraktekkan tindakan intranatal, antenatal, dan postnatal. Terima kasih telah menyaksikan.